Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ali Rahman dari Indonesia Universitas Bersama Ahli yang Beriman. Di sini saya masih semester 2 dan saya akan membacakan sebuah sejarah yang dari awal sampai sekarang, Orde Lama dan Orde Baru. Ya, di sini kelompok 2 yang terdiri 3 orang, yaitu namanya Ali Rahman sebagai saya, Farhan dan Regina Natasha Asapan. Oke, selanjutnya mengantar negara yang demokrasi adalah negara yang didamkan oleh bangsa Indonesia. Dan di sini penjelasannya dulu. Ketika memproklamasikan diri menjadi negara Indonesia, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan demokrasi adalah semangat bernegara yang menjadi inti dari negara demokrasi. Dan selanjutnya Pancasila membuat prinsip esensi dari demokrasi itu yang termaktub dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang didukung oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya praktek demokrasi dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Kita tidak sesederhana kata yang ucapannya saja. Perjalanan demokrasi di Indonesia penuh tantangan dan dinamika. Selanjutnya pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau khalayak, serta kratos adalah pemerintahan. Jadi secara bahasa, demokrasi adalah sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, terus kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Jadi rakyat itu berkuasa. Betul. Selanjutnya sejarah demokrasi sejak awal sampai sekarang. Demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah demokrasi pertama dari Indonesia. Demokrasi ini menonjolkan peranan parlementer serta partai hal ini mengakibatkan persatuan yang ada selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstitusi sesudah kemerdekaan. Sistem parlementer dimulai sebulan sesudah kemerdekaan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 sampai 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Cocoknya hal ini dikarenakan sistem demokrasi parlementer ini memiliki nilai demokrasi yang lemah, sebab sistem ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1950, sistem parlemen yang berlaku terdiri dari badan eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala negara, konstitusional beserta para yang mempunyai tanggung jawab politik. Sayangnya karena parlementer membentuk fragmentasi partai-partai politik sehingga jarang dapat bertahan lama, sebab koalisi yang dibangun mudah pecah dan mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farhan.
Ya, di sini saya akan melanjutkan sejarah awal demokrasi sampai sekarang. Demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana demokrasi terpimpin menjadi sistem pemerintah di Indonesia selama 6 tahun. Sistem ini menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Hal ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik semakin meluas. Bentuk dari penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa ini adalah masa berlaku pimpinan seorang presiden selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun berdasarkan ketetapan MPRS No. Romawi 3 1963, ketetapan tersebut mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945, seperti pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat, hasil pemilihan umum pada tahun 1960 oleh Insinyur Soekarno, padahal Presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR di Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ini berakhir sejak pemerintahan Soekarno berhenti. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dimulai sejak pemerintahan Soeharto. Sistem pemerintahan ini berdasarkan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya pemerintah Soeharto belum berhasil mencapai demokrasi yang diinginkan. Hal ini memicu terjadinya reformasi demokrasi. Pancasila menganut beberapa prinsip, yaitu 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Era Orde Lama di bawah Soekarno, partisipasi masyarakat dalam proses politik pernah dilakukan ketika digelar proses pemilu yang menjadi tanda dari negara demokrasi pada tahun 1955. Karena dinamika dan polarisasi politik yang keras dan tajam dan tidak berkesudahan, maka Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante. Dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 menjadi titik balik dari proses demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat melalui pemilu, bergeser menjadi pemusatan kekuasaan dengan diterapkannya model demokrasi terpimpin kualitas demokrasi dan demokrasi di era Orde Lama ini. Pada Orde Lama ini
kata terpimpin dalam tafsir penguasa kala itu dimaknai sebagai terpimpin oleh pemimpin besar revolusi yakni Soekarno. Dalam perjalanan demokrasi, terpimpin mengalami masalah ketika terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, bahkan sampai pada titik pengangkatan presiden seumur hidup. Pancasila menjadi kabur karena konsep Nasakom, politik luar negeri bebas aktif lebih condong ke blok komunis. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI dan lahirnya Super Semar yang mengakhiri rejim Orde Lama di tangan Soekarno. Di sini akan dilanjutkan oleh saudari Regina. Pada Regina seperti itu, silakan. Di sini saya akan melanjutkan ada demokrasi era Orde Baru. Era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi kepemimpinan. Sayangnya, dalam perkembangan peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara. Orde Baru membuka harapan yang besar akan masa depan Pancasila dan tentunya demokrasi secara lebih baik. Jargon menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen menjadi mantra yang menghipnotis rakyat akan Pancasila dan kesaktiannya. Tetapi gegap gempita dan euforia itu berubah secara cepat dan rakyat lagi-lagi harus menelan pil pahit kekecewaan. Rakyat yang kecewa tidak berdaya karena penguasa yang didukung militer kala itu sangat cepat mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menguasai kunci-kunci penting untuk tetap melanggengkan kekuasaan. Orde Baru mengulang kesalahan yang sama pada rezim sebelumnya, yakni terlalu memaksakan Pancasila dalam tafsir tunggal penguasa. Puncaknya adalah lahirnya asas tunggal Pancasila. Dengannya, kekuasaan kembali menjadi absolut sehingga rezim tidak pernah berganti selama 32 tahun. Pada masa itu, rakyat menikmati pemilu, tetapi pemilunya adalah pemilu prosedural semu yang hanya menjadi legitimasi penguasa untuk tetap berkuasa. Selama Orde Baru berkuasa, rezim sangat korup, KKN atau kolusi korupsi dan nepotisme tumbuh subur. Ketimpangan pembangunan begitu mencolok, ketidakadilan terjadi di depan mata. Era reformasi pada tahun 1999 sampai sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi. Era ini dipimpin pertama kali oleh pemerintah Habibie, wakil presiden sebelumnya yang menggantikan presiden yang lengser. Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Hal ini digunakan sebagai check and balances dalam memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Kemudian, demokrasi Pancasila di Indonesia diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan memasuki era reformasi, maka lahirnya era demokrasi baru. Keran
demokratisasi dibuka seluas-luasnya dan munculnya partai-partai baru bagian dari demokratisasi di Indonesia. Gegap gempita tersebut juga disambut oleh para pemantau pemilu dan para aktivis demokrasi. Sistem pemilu dibuat semakin terbuka dan penyelenggara pemilu didirikan dengan format badan independen. Hal ini agar hasil proses demokrasi menghasilkan kualitas pemimpin yang lebih baik. Memasuki era reformasi model demokrasi Indonesia selalu menjadi rujukan dan selalu mendapatkan pujian sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan jumlah muslim mayoritas Islam kompatibel dengan demokrasi. Namun 6 tahun terakhir kualitas demokrasi Indonesia cenderung mengalami penurunan. Ini kesimpulan dari yang kami baca bertiga ini. Demokrasi itu demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demokratis berarti rakyat, pemerintahan dipimpin oleh rakyat, hanya dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang meliputi pada masa Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi yang terdiri dari reformasi pada masa B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai sekarang Joko Widodo, dan belum ada lagi. Makasih, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.